Ya, alhamdulillah di siang hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke-10, minggu ke-10 ya, pemrograman komputer. Kita masuk, ini gambar intermezzo aja ya, bahwa perkembangan komputer itu sangat pesat, apalagi dalam bidang kecerdasan buatan ya, atau machine learning. Kalau kalian bisa lihat ya, kita mencari contohnya diimplementasikan di aplikasi namanya YouTube. Kita mencari judul lagu, itu nggak perlu spesifik ya. Bahkan kita hanya tuliskan liriknya aja atau apa yang terjadi di dalam video itu kita bisa spesifik ya, muncul yang sesuai walaupun nggak ada penjelasannya atau nggak ada hubungannya sama video dengan teks. Patah. Nah, bagaimana aplikasi itu bisa memahami ini? Karena aplikasi sekarang sudah bisa memahami teks ya. Kecerdasan buatan atau AI, machine learning, mesin pembelajar itu sudah bisa memahami teks. Jadi kayak ChatGPT itu sebenarnya bukan aplikasi yang rumit ya sebenarnya. Cuma seseorang itu membuat aplikasi, membuat sistem yang bisa memahami teks gitu aja. Terus dia bisa belajar sendiri dari teks tersebut. Materi kita masih ada hubungannya tentang itu. Paling dasar dari teks itu adalah sebuah string, mengolah string atau operasi string. Operasi artinya mengolah. Nah, string itu apa? String itu teks dalam bahasa pemrograman. Apa saja yang bisa kita olah dari string? Jadi string adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dan meletakkan karakter dalam tanda kutip. Bahwa tanda sebuah string itu adalah tanda kutip ya. Boleh pakai kutip 2 atau kutip 1. Itu string. Nah, untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris bisa menggunakan karakter backslash n untuk new line atau ganti baris dan t untuk tab atau spasi ya. Bisa menggunakan tanda n untuk new line dan tab untuk buat karakter pindah baris. Sebenarnya ini kadang jarang digunakan. Biasanya kita kalau pengen pindah baris ya kita buat perintah print baru. Salah satu operasi ya sering dipakai dalam tipe data string adalah proses penggabungan atau penyambungan, string concatenation. Di dalam bahasa Python operasi ini menggunakan karakter plus. Jadi kita bisa menyambungkan teks atau string menggunakan simbol plus. Jadi semuanya saya punya variabel 1, 2, 3. Isinya belajar pemrograman Python memang asik. Nah, kalau kita jumlahkan, kalau string dijumlahkan itu menjadi 1. Kalau integer atau angka itu kan kalau dijumlahkan kan jadi operasi aritmatika ya. Saya kasih contoh. Semuanya saya punya variabel 1, variabel nama gitu ya. Isinya Budi. Terus 2 gelar, variabel gelar. Isinya s-com titik koma m-com gitu. Ini kita bisa gabungkan. Saya perbesar dulu. Nah, kalau string digabungkannya itu menggunakan simbol plus, nama plus gelar. Kalau ini dicetak. Kalau ini di print, nanti akan menampilkan nama plus gelar. Ini saya jalankan dulu. Python 3 spasi.
Dia akan menampilkan Budi, Eskom, sama Mkom. Kalau ini ada spasinya, kita tinggal tambahkan spasi. Jadi Budi, Eskom, dan Mkom. Menggabungkan dua string itu dengan menggunakan simbol plus. Iya. Enggak, ngajar. Kenapa? Mau sih, Pak. Kita dibagi. Mau rapat? Enggak, Pak. Lagi menyusun aja. Saya pindah ke pojok aja, Bu. Enggak apa-apa. Pindah ke situ. Mas Eno. Oke, jelas ya. Jadi string itu bisa dijumlahkan dengan simbol plus. Saya lanjutkan materi kita. Tipe data string Python bisa diproses sebagai list dari karakter. Nah, maksudnya list itu apa? List itu tipe data, nanti saya bahas list itu. Mungkin ada yang kelewat. Salah satu tipe data di Python itu ada list. List itu sebuah karakter, kumpulan dari beberapa karakter. Selain melakukan string concatenation menggunakan operator plus, kita juga bisa menggunakan operator perkalian. Ya. Jadi seumpama saya pengen mencetak angka strip satu kali gitu. Print strip kali 10. Gitu. Jadi dia akan mencetak 10 kali. Ya. Seumpama saya pengen mencetak A 10 kali, itu tinggal print A kali 10. Itu bisa. Ya. Dia akan menampilkan A 10 kali. Seperti itu. Nah, di dalam Python itu ada beberapa fungsi bawaan yang bisa kita gunakan. Sebetulnya menghitung panjang karakter dengan menggunakan fungsi len. Len itu untuk menghitung panjang karakter. Sebenarnya saya punya nama, isinya Budi gitu ya. Kita bisa print nama dot len. Dia akan mencetak jumlah karakter yang ada di variabel Budi atau jumlah abjadnya. String object has no attribute len. Oh, apa di dalamnya? Len nama. Seperti ini. Nah, dia menampilkan nilai 4. Jadi semuanya saya punya variabel nama. Isinya adalah Budi. Kalau kita pengen menghitung jumlah karakter yang di dalam nama itu, kita bisa menggunakan len, terus isi variabelnya. Nanti outputnya adalah angka, panjang karakternya. Itu fungsi bawaan, menghitung panjang karakter. Kalian bisa coba satu-satu. Yang lain, memeriksa karakter awal string, memeriksa karakter string akhir, mengubah semua huruf menjadi huruf besar, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, mengelompokkan string, split. Jadi semua ini adalah satu ya, huruf kecil semua. Saya ingin merubahnya menjadi huruf besar, menjadi upper. Ya, upper. Error. Berarti kalau upper itu di belakang. Nama dot upper. Jadi nanti akan mencetak satu, tapi hurufnya besar semua.
Kalau pengen merubah huruf kecil menjadi lower. Nah, string hanya bisa ditambahkan dengan string juga. Kita nggak bisa menambahkan string ke dengan tipe data lain seperti tipe data integer. Contohnya di sini. Di sini saya mau mencetak sebuah tahun, print sekarang tahun 2021. Jadi nggak bisa seperti sekarang tahun plus 2021 ini. Karena ini integer, kita jumlahkan dengan string. Itu nggak bisa. Caranya bagaimana? Kita harus rubah integernya ini menjadi sebuah tipe data string dengan menggunakan fungsi str. Dari str buka kurung tutup kurung nilai integernya. Kalau ini akan bisa. Saya kasih contoh. Seumpama print tahun 2024 gitu ya. 2024. Kalau kayak gini, akan muncul informasi error. Type error can only concatenate atau hanya bisa concatenate menggabungkan str not integer to string. Jadi hanya bisa menggabungkan string dan string. Jadi ini harus kita tambahkan fungsi str untuk mengkonvert menjadi string. Kalau ini saya jalankan, nah akan muncul tahun 2024. Ini ada spasi. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Alifah, Aliyah, Anissa. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba ini dipraktekkan ya. Maksudnya, nah buat program seperti ini, dipraktekkan masing-masing. Nanti di pertemuan selanjutnya saya tanyakan. Jadi pertama buat program, jangan lupa cetak nama sama NIM. Terus masukkan NIM masing-masing. Ada beberapa pertanyaan atau yang perlu dipraktekkan ya. Jadi pertama, mencetak nama menjadi huruf besar. Kemudian cetak panjang nama. Jadi panjang namanya berapa? Terus cetak banyaknya AIW. Oh ini nggak usah ya. Mungkin terlalu 12J. Cetak banyak. Nomor 1 dan 2 aja. Cetak nama sama panjang nama. Jadi silakan buat program seperti itu. Masukkan nama. Dari pertama input nama, kemudian nama itu dicetak menjadi huruf besar semua, terus cetak panjang nama masing-masing. Ingat ya, cetak panjang nama masing-masing itu spasinya itu nggak dihitung. Contohnya di sini Rizky Firdaus. Jadi panjangnya adalah 12. Jadi kalau dihitung karakternya itu nggak termasuk spasi di antara Rizky dan Firdaus. Jadi algoritma logikanya bagaimana? Di nama itu dicek apakah ada spasi atau enggak. Jumlah spasinya ada berapa, terus tinggal dikurangkan dari panjang nama tersebut. Jadi seperti itu. Atau kalau spasi nggak dihitung. Kalau enggak, spasinya dihapus dulu baru dihitung panjangnya.
Oke, Kat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dipraktikkan masing-masing ya tentang bagaimana mencetak nama dan merubahnya menjadi huruf besar, kemudian dihitung panjang karakter masing-masing, kecuali spasinya. Oke, apa terus apakah perlu dikumpulkan? Nggak dikumpulkan nanti selanjutnya saya cek aja satu-satu. Oke, terima kasih yang sudah datang. Untuk yang baru datang silakan jangan lupa absen di e-kampus ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.